Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muat, kembali lagi di YouTube Muat TV. Pastinya hari ini akan dipandu oleh saya Lala Mece. Dan tentu saja aku gak sendiri. Aku sudah kedatangan bintang tamu yang spesial. Anak-anak muda keren, berbakat. Pokoknya ini membanggakan Kota Metro, dan pastinya semoga podcast hari ini bisa menginspirasi semua Sobat Muat yang ada di rumah maupun dimanapun. Oke, siapa guest star kita? Ini dia, jeng 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 jeng, Muli Mahanay Kota Metro 2021. Selamat datang di studio Muat TV. Yes, aduh lembut-lembut banget, cantik-cantik sekali dan tampan-tampan. Tampannya cuma satu ya. Tampannya cuma satu ya. Oke, teman-teman sebelumnya thank you for coming. Ini such an honor buat kita Muat TV bisa kedatangan dari Muli Mahanay 2021 Kota Metro. Thank you for coming. Pokoknya kita pengen kalian sharing-sharing di sini. Tentunya inti atau tema podcast kita hari ini adalah peran pemuda dalam membangun Kota Metro. Ya, pastinya kita percaya teman-teman Muli Mahanay ini adalah salah satu atau beberapa pemuda-pemuda yang pastinya ikut membangun Kota Metro. Betul? Betul. Oke. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi untuk beberapa menit ke depan, pastinya kita mau kenalan dulu dong. Ini yang di rumah belum pada kenal loh. Ada siapa-siapa, walaupun mungkin sudah pada kenal ya di Instagram atau di sosial media. Atau mungkin pernah lihat waktu pemilihan kemarin grand final kan, kita nggak ada yang tahu. Tapi mungkin kan ada yang belum kenal juga. Ada siapa-siapa aja nih sebenarnya di sini. Oke, boleh perkenalkan diri. You go first. Oke. Thank you Kak Lala. Kenalkan namaku Dandi. Saat ini usianya 23 tahun. Kemarin di Muli Mahanay Kota Metro sebagai Mahanay 2 dan juga Mahanay Intelijensia tahun 2021. Wow, Mahanay 2 dan Mahanay Intelijensia. Wow, keren banget ya. Duh, semoga ini baru satu orang yang ngomong tapi udah ada hawa-hawa inspiratifnya gitu loh. Gimana kita nanti lebih ngobrol banyak lagi, ya kan? Oke, ini Dandi ya. Kemudian next. Oke, Kak Lala terima kasih. Yes. Tabik pun. Iya pun. Perkenalkan, nama saya Fatima Mulyasari, biasanya dipanggil Fatima. Oke. Saya di sini jadi Muli Fotogenik Kota Metro dan Muli Harapan 2. Oke, Muli Harapan 2 dan Muli Fotogenik. Kelihatan ya, Fatima mau dalam berbagai angle cantik gitu. Jimayu. Oh. Oke, setelah Fatima, the last one. Thank you Kak Lala. Yes. Nama aku Salsabila. Oke. Bisa dipanggil Salsa. Umur aku 21 tahun. Di Muli Mahanay, alhamdulillah kemarin dapat amanah dari developer buat jadi Muli Harapan 3 dan Muli Berbakat. Wow, Muli berbakat. Bakatnya apa Salsa? Kalau boleh tahu? Wushu. Wushu, guys. Ini atlet, jangan salah ngomong kita di Iya. cepak gitu ya. Oh, wushu kayak gitu nggak? Enggak juga sih. Oh, nggak juga ya. Udah seuzon aja aku. Oke, jadi kita sudah bersama Dandi, Fatima dan juga Salsa. Ini rata-rata kalian berumur 21 tahun ya? Iya. Iya, 21. Wow. Masih muda-muda loh guys. 21 tahun, aku dulu masih ya udah gitu kuliah, ngerjain tugas, pulang gitu aja ya. Tapi mereka sudah bisa membanggakan diri sendiri, keluarga, dan pastinya insya Allah akan membanggakan Kota Metro nanti di ajang Muli Mahanay Provinsi. Wah, kita doakan nih teman-teman untuk teman-teman Muli Mahanay Kota Metro bisa membawa Kota Metro menjadi harum di provinsi. Amin. Oke. Selalu. Aku selalu support untuk kalian. Oke, kabarnya sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Sibuk ya? Sibuk. Setelah dinyatakan atau dinobatkan dengan titel-titel kalian masing-masing, pastinya kesibukannya bertambah terus. Tapi pastinya di sela-sela kesibukan itu tujuannya tetap untuk menebar manfaat. Amin.
Keren banget mereka. Aku senang banget sih bisa kedatangan mereka di sini, bisa menginspirasi Sobat Muat, anak-anak SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Ini yang keren-keren bisa makin keren kalau bisa seperti kakak-kakak cantik dan ganteng ini. Oke, kita masuk aja ya sebelum ke inti pembicaraan kita yaitu tentang peran pemuda. Tapi aku pengen nanya dulu nih sama teman-teman. Terserah siapa aja yang menjawab boleh. Sebenarnya Muli Mahana itu sendiri tuh ajang yang seperti apa sih? Atau mencari seseorang yang seperti apa sih? Atau gimana deh bahasanya? Kalian membahasakan ajang Muli Mahana itu sendiri tuh sebenarnya gimana? Ya, boleh, siapa aja? Fatimah deh boleh. Jadi pemilihan Muli Mahana ini Kak, jadi berbeda gitu loh. Muli Mahana ini tuh lebih ke duta wisata, brand ambassador di kota Metro. Beda kan orang itu berasumsi kalau ikut Muli Mahana itu untuk kayak entertain gitu. Nah, ini lebih ke duta wisata yang bisa membantu promosi kota Metro ke orang-orang di luar yang nggak tahu. Brand ambassador. Lebih ke brand ambassadornya. Nah tuh teman-teman. Jadi mungkin yang selama ini banyak loh orang yang di luar sana mengiranya, oh Muli Mahana itu kayak model ya gitu kan. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Tujuannya untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di kota Metro atau kota manapun atau kabupaten manapun. Oke, mungkin ada pendapat lain dari Dandi atau Salsa tentang Muli Mahana? Atau sama, kurang lebih? Kalau terlepas dari duta pariwisata, sebenarnya kita juga mungkin menjadi ikon anak muda nih di kota Metro. Jadi kita juga bisa menginspirasi lah generasi muda yang ada di kota Metro untuk terus berkontribusi terhadap lingkungannya, untuk terus berkembang dan juga memberikan banyak manfaat ke orang yang di sekitarnya. Gitu. Jadi kita juga berusaha untuk mengajak nih para generasi muda yang ada di kota Metro untuk terus mengembangkan dari segi pariwisatanya, terus mengembangkan dari berbagai sisi positif yang generasi muda bisa berikan kepada lingkungannya. Wow, keren banget. Jadi kalau aku simpulkan, aku setuju banget sih sama yang dibilang Dandi. Jadi salah satu ikon generasi muda untuk terus mengembangkan apapun yang ada di kota itu, baik itu dari wisatanya, budayanya, kulinernya bahkan ya. Itu kan mungkin nggak banyak orang yang tahu atau peduli gitu kan. Oke, itu tadi sekilas tentang Muli Mahana itu sendiri. Jadi Sobat Muat di rumah jangan bingung sebenarnya Muli Mahana itu gimana sih? Siapa tahu kan Sobat Muat ada yang pengen ikut gitu. Siapa aja boleh kan? Yang penting masih lajang. Nah, oh gitu ya. Kalau sudah menikah nggak boleh ya? Karena Muli Mahana kan bujang-gadi. Oh iya ya Muli Mahana. Oh ya. Ini sekilas fakta, sekilas info buat Sobat Muat di rumah bahwa Muli Mahana itu sebenarnya artinya secara harfiahnya tuh adalah bujang gadis. Aku pernah dengar juga kalau di daerah lain kan kayak Jakarta ada Abang None, kemudian di Jawa Tengah Dimas Diajeng. Nah sebenarnya tuh intinya seperti itu ya, sama ya. Acaranya pemilihan itu sebenarnya intinya mencari bujang gadis. Jadi kalau sudah menikah nggak boleh ikut lagi. Tantang aja di rumah. Iya, aku belum menikah berarti tahun depan aku bisa ikut ya. Boleh kalau. Nah ini aku lagi nyolong ilmu nih dari mereka. Spoiler. Oke, itu tadi sekilas tentang Muli Mahana. Nah, tapi dari kalian bertiga nih, apakah sebelumnya sudah pernahkah ikut ajang yang seperti ini? Atau mungkin ini baru pertama kali nih, apalagi kayak Salsa nih, berarti kan atlet kan? Iya. Nah berarti ini kalau untuk Salsa pertama kali dong? Enggak. Oh enggak? Iya. Sebelumnya sudah pernah ikut ajang pigeon yang lain? Udah pernah. Oh sudah pernah. Apa tuh boleh dong ceritain ke kita? Boleh ya. Iya. Jadi aku waktu itu ikut di HK Alfame Lampung tahun 2018. Oh dan you got the title? Yes. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti ini sudah bukan pertama kali ya? Bukan ajang pigeon pertama kali ya? Iya, ini yang kedua. Wow, berarti emang sebelumnya udah kebayang, oh pigeon itu seperti ini sudah kebayang ya? Iya. Oke, karena pasti kurang lebih sama ya? Iya, betul. Oke, kalau Fatimah sebelumnya sudah pernah? Kalau Fatimah sendiri sebelumnya
bukan ke bidang kayak gini Kak, bidang yang bener ke pageant gitu. Lebih ke yang olahraga. Oh, sama kayak salsa. Iya, kurang lebih sih. Ya, lebih ke ya apa sih program kayak interval, jog sprint seperti itu, yang di luar lapangan. Nah, sekarang lebih ke yang indoor sih, gitu. Itulah yang membuat kamu semakin tinggi ya. Kemungkinan. Iya teman-teman sobat muat nih, ini kalau mereka berdiri nih, aduh, aku segini nih. Nah ini aku yang jempol. benar. Oke, kalau Dandi ini first time atau? It's totally first time. Wow. Hidup. Karena sebelumnya selalu ikut kompetisi yang berbasis akademik, jadi bukan yang show di depan panggung ditonton banyak orang. Wow. Jadi untuk entertaining dan juga pageant ini ajang pertama kali. Dan langsung dapet title Mahanai 2, luar biasa. Pertama kali loh, keren banget emang mereka ini. Terus kalau Dandi ini kan first time banget. Terus apa yang membuat Dandi, oh oke deh, gue mau ikut ini. Padahal sebelumnya mungkin ikut yang akademik. Apa yang buat Dandi akhirnya memilih Mahanai? Jadi mungkin fun fact-nya adalah pandemi ini membuat aku tinggal paling lama di Metro semenjak SMA. Karena dari SMA aku udah melanjutkan SMA di Bandar Lampung, lalu S1 di Bandung, di Institut Teknologi Bandung, terus aku kerja di Jakarta. Akhirnya karena pandemi harus pulang nih ke Metro gitu kan, stay sama keluarga gitu. Dan di sini aku ngerasa ini nih waktunya untuk aku giving back ke Metro, kasih kontribusi yang lebih untuk Metro gitu. Dan Muli Mahana itu kan salah satu platform yang sangat baik nih untuk menyalurkan keinginan tersebut gitu. Makanya aku memutuskan yaudah deh harus coba belajar untuk bisa ikut ajang ini biar bisa memberikan yang lebih banyak lagi kepada Metro dan lingkungan sekitar. Oke, wah keren banget. Ini jadi intinya adalah Dandi tuh kasih kita inspirasi untuk ya kita aslinya di sini kita menuntut ilmu jauh-jauh. Jangan lupakan rumah kita sendiri gitu. Jadi kita tetap kembali ke rumah kita sendiri, membangun rumah kita sendiri dengan akademik yang sudah kita lakukan. Wah, keren banget. Nanti ditunggu juga kepulangannya setelah wisuda di sana itu. Nanti kita akan bahas teman-teman. Makanya nontonnya sampai habis karena ada sesuatu yang menginspirasi banget buat semua sobat muat. Ya, lalu oke nih setelah background kalian ikut Muli Mahanai, aku pengen tahu juga nih, Muli Mahanai itu kan identik dengan bujang gadis, ya kan seperti tadi yang sudah teman-teman sebutkan bujang gadis. Lalu di Muli Mahanai itu bujang gadisnya atau pemuda-pemudanya itu harus jadi pemuda yang seperti apa sih? Boleh deh Dandi dulu. Sebenarnya mungkin nggak ada kriteria khusus yang harus kita mungkin bisa nari atau kita bisa bermain musik. Kita tahu semua tempat wisata di kota Metro itu bukan menjadi salah satu patokan utama untuk menjadi Muli Mahanai. Tapi yang paling terpenting adalah kita bisa memiliki brain, beauty dan juga behavior yang bisa menginspirasi generasi muda. Kita bisa memberikan banyak motivasi juga pada generasi muda dan tentunya kita tetap punya pengetahuan tentang kota Metro itu sendiri. Tapi terlepas dari itu semua kita tetap menjadi diri sendiri yang bisa menginspirasi banyak orang. Wow, brain, beauty, and behavior. Oke, itu aku tertarik sih. Brain itu berarti Kemampuan. kecerdasan kita ya. Kemudian beauty bagaimana kita Gak cuma dalam maksudnya. Gak cuma dalam juga ya. dilihat. Oke. And then behavior? Sikap. Attitude ya. Benar. Oke, jadi penilaiannya tuh kompleks. Nggak cuma sekedar cantik doang, enggak ya? Yang pasti kan ada penilaian-penilaian tersendiri untuk intelijensianya pastinya kan di Muli Mahanai. Kalau dari Fatimah gimana tuh? Ada pendapat gimana sih pemuda itu di Muli Mahanai itu harus yang seperti apa? Nggak terlalu Kak ya, nggak terlalu ya bener kata Kak Dani, nggak khusus gitu. Cuman emang lebih ke kreativitas, inovatif, komunikatif sih lebih pentingnya. Yes. Kalau Salsa ada pendapat lain? Kurang lebih sama aja sebenarnya Kak. Nah, aku mau ngobrol juga nih sama Salsa. Salsa ini kan atlet wushu. Nah, ini kan wushu kan sebenarnya olahraga yang jarang banget ya. Di Metro aja masih jarang nggak sih Sal yang ikut?
Iya jarang banget. Jarang banget kan ya. Nah itu kan padahal si Salsa sendiri nih denger-denger sudah sampai nasional loh prestasinya. Boleh dong cerita ke Sobat Muat, Salsa sudah pernah ikut apa aja dan menang apa aja, boleh dong sharing. Oke. Boleh dari pertama kali nggak? Oh boleh. Pertama kali dan yang menurut Salsa paling wah gitu yang kamu dapet. Oke. Jadi aku gabung sama WUSU itu kelas 4 SD Kak. Oke. Kelas 4 SD, kemudian tapi sempat vakum. Vakum itu 4 tahun. Jadi SMA kelas 2 semester awal itu baru gabung lagi. Oh kenapa tuh vakum kalau boleh tahu? Karena jadwal latihannya. Oh. Jadwal latihannya yang nggak bisa, yang bentrok gitu. Udah lanjut lagi, terus tahun 2017 itu alhamdulillah ada Porprov kan kebetulan, olahraga provinsi. Alhamdulillah dapat emas waktu itu. Wow. Karena abis vakum Iya, baru masuk lagi dan langsung dapat medali emas. Iya. Walaupun di balik Keren, itu semua Salsa. emang latihannya emang harus ekstra banget. Pasti dong. Terus apa nih pencapaian Salsa yang menurut kamu tuh ini paling tinggi nih selama aku wushu? Itu di Bali internasional. Internasional. Jadi aku salah guys, ternyata nggak cuma nasional ya. Aduh, internasional. Terus jadi itu pesertanya hampir seluruh negara. Ya itu terbukanya buat seluruh negara, tapi nggak semua negara ikut. Oh gitu. Kalau wushu tuh sebenarnya battle-nya one on one atau gimana sih, Sah? Battle, jadi wushu itu kan ada dua ya, sama kayak olahraga bela diri yang lainnya. Ada fighternya, ada seninya. Oh. Salsa kan seninya. Oh gitu. Iya, kalau misalnya di seni itu kan jadi lawannya skor. Jadi performnya satu-satu. Satu, iya. Dan waktu itu ingat gak sih berapa banyak negara yang ikut yang join di Bali itu? Aduh, nggak ingat. Banyak banget Mungkin itu. yang lebih inget pesertanya aja. Oh, Karena kan kita fokusnya, pesertanya segini, battle lawan aku segini nih. oke. Ini dari ini nggak terlalu ini. Kalau menurut Salsa waktu itu saingan terberatnya dari negara mana? Cina ya? Aslinya wushu mana sih? Iya, Chinese. Chinese ya? Chinese. Enggak, kalau kebetulan waktu itu masih junior. Oh, Masih junior, jadi lawannya dari Indonesia. Gitu. Dari Chinese junior nggak ada yang oh begitu. Dan Salsa berhasil mendapatkan juara 3. juara 3, tapi itu keren banget sih, internasional loh, internasional. Wow, saingannya bukan lagi dari antar kabupaten nih, antar negara. Tapi jujur Sobat Muat, aku dulu pernah mencoba belajar wushu dan ya wushu yang Salsa sebutkan tadi seninya ya, Iya, tahu lu. itu susah banget. Itu susah banget, Fatimah kamu harus coba. Iya Kak. Susah banget. Jadi kayak kita harus menyatukan olahraga dan nari. Jadi satu. Astagfirullahaladzim, susah banget. Nyebut terus kayaknya. Iya. Aku ikut latihan sekali habis itu nggak sanggup lagi gitu. Jadi keren banget Salsa bisa menekuni wushu sampai sekarang yang bahkan itu masih bisa dibilang anti mainstream ya. Buat teman-teman di kota metro. Iya, jarang banget. Mungkin kayak karate, taekwondo masih banyak ya. Kalau wushu jarang banget ya saya. Susah juga. Cari atlet wushu. Nah, Karena gimana ya Kak? Kalau wushu sendiri itu kan lebih ke kelenturan. Terus emang harus sabar banget. Jadi nggak intens. itu yang susah. Jadi anak-anak itu ketika gabung join maunya tuh langsung kayak pegang senjata, mau langsung harus main ini, sedangkan minimal untuk wushu sendiri tahu itu kuda-kuda aja 6 bulan gitu. Kuda-kuda dasar itu 6 bulan. Karena kan pasti kita pertama kali harus dasarnya dulu nih. Kalau Iya. misalnya dasarnya aja udah jelek, pasti dia bakalannya pas selesainya kuda-kudanya main jurus pun jelek. Oh iya ya, jadi basicnya aja 6 bulan. Iya. 6 bulan loh guys, itu bukan proses yang main-main loh, itu proses yang sangat lama. Dan pastinya itu tadi kita kan sering dengar proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau Kak Salsa ini bisa sampai internasional, pastinya melewati berbagai proses latihan yang panjang,
yang capek. Lika-likunya. Iya, jadi kalau Sobat Muat mau meraih sesuatu nggak mungkin instan. Ya, asal saja sampai internasional tuh latihannya luar biasa pasti. Ya, kasih tahu dong Salsa satu gerakan pakai tangan aja deh. Nggak mengharuskan kamu berdiri, tangannya aja deh gimana? Tangan ya? Iya, kan suka gini-gini ya. Gitu ya. Ini seriusan? Iya dong. Sebetulnya kan teman-teman, wushu tuh yang gimana sih gitu nah. Ditunjukin langsung sama atletnya nih. Agak susah ya kalau misalnya nggak berdiri ini Oh gitu ya? Apa mau berdiri juga? Gak apa-apa. Kalau mau berdiri sekalian gak apa-apa ya? Yang Baru tahu simple aja deh. Iya. Gimana sih gerakan wushu itu? berdiri. Boleh? Berdiri ya? Berdiri nggak? Atau tangannya aja mungkin? Oh, iya. Tangannya aja. Ini posisinya berdiri ya? Ini salah satu gerakan dari Changqian. Jadi wushu itu kan dibagi jadi 3 wushu taonya. Ada Changqian, Anqian, sama Tai Chi. Gitu. Kebetulan aku Tai Chi, tapi aku sebelum pindah ke Tai Chi, aku main Changqian dulu. Gitu. Boleh? Boleh dong. Boleh. Ini kan ini. Ini tangan itu harus muter di atas. Oke. Karena ini seni ya, jadi mungkin nggak terlalu ini. Itu basic aja. Itu basic. Basic. Belum sama kaki ya? Iya. Belum sama kakinya. Kurang hot kalau nggak pakai kaki. Dan gak hot kalau nggak berpakaian wushu ya. Iya, bener banget itu. Itu ada Tai Chi, ada Nanqian Nanqian, sama Changqian. Changqian. Kita taunya Taichan ya? Bukan Tai Chi. iya. Iya, kita. Maici. Itu zaman kapan ya? Iya benar. Oke, thank you banget Salsa sudah sharing wushunya. Siapa tahu abis ini Sobat Muat tertarik buat ikut wushu dan menjadi atlet go internasional kayak Kak Salsa. Oh, wow. Nah, kan. Harapan Salsa sih semoga ada penerus, ada pelanjutan Amin. dari Kota Metro yang bisa membanggakan Kota Metro di dunia wushu. Wow, siapa tahu Sobat Muat tertarik abis ini buat ikut wushu dan pastinya ikut membanggakan Kota Metro. Karena yang sudah dilakukan Salsa kan tentunya ini adalah salah satu peran yang bisa kita lakukan ya untuk membangun sebuah kota dan mengharumkan sebuah kota. Oke. Aduh, ini baru sedikit pertanyaan tapi sudah banyak banget inspirasi yang bisa Sobat Muat dapet ini. Selanjutnya nih, kegiatan Muli Mahanai sendiri nih. Kegiatannya tuh sebenarnya seperti apa sih yang kalian lakukan? Teman-teman Muli Mahanai lakukan untuk mencapai tujuan membangun Kota Metro itu sendiri. Boleh Fatimah atau Dandi? Boleh saya juga ya. Yes. Jadi kalau kegiatan Muli Mahanai ini lebih ke ini Kak, survei ke tempat yang kayak wisata. Kan kita di Kota Metro kan nggak ada wisata alam. Iya. Lebih ke kuliner sama apa namanya? Apa tuh? Apa tuh? Kuliner sama pendidikan. Pendidikan. Oke. Nah, jadi kita lebih kayak di wisata Jamur Sawah. Oke. Betul. Kita datang promosikan karena kan banyak yang nggak tahu gitu. Terus lebih ke ruang keramik studio juga belum ada yang tahu kan Kak. Nah jadi lebih survei ke tempat-tempat yang udah lama nggak diketahui orang banyak. Oke, biar lebih terekspos lagi ya. Jadi orang Metro tuh tahu kalau sebenarnya di Metro tuh banyak loh Potensi. hidden gamesnya itu tadi kan. Oke, itu tadi yang dilakukan teman-teman Muli Mahanai. Kalau Dandi mungkin ada pendapat? Ya itu salah satu kegiatan yang kita lakuin. Terlepas dari itu, semua kegiatan positif yang bisa kita berikan ke masyarakat sekitar itu yang kita lakuin. Yang pertama kayak satu mempromosikan pariwisatanya tadi, terus dua dari kitanya juga nih kita juga belajar banyak banget hal baru. Misalkan kemarin kita belajar tenun tapis ada di Dekranasda. Kita ikut merayakan Hari Batik dengan membatik di Dekranasda gitu. Lalu kita ke batik silabi juga, mempelajari tentang batik silabi yang produk unggulan Kota Metro gitu. Jadi kita berusaha untuk mempelajari juga lalu mempromosikan UMKM lokal untuk memajukan pariwisata itu sendiri gitu. Oke. Sinergi antara ekonomi kreatif, pariwisata, terus generasi muda itu semua yang kita gabungkan menjadi satu kegiatan positif yang bisa dijalankan untuk Muli Mahanai. Wow, itu semua harus bersinergi ya. Kita nggak bisa bergerak
sendiri-sendiri. Ya. Bahannya ada banyak. Iya, nah itu tadi. Jadi thank you untuk teman-teman yang sudah mempromosikan. Mungkin kalau teman-teman gak mempromosikan, siapa gitu loh, siapa lagi gitu. Itu yang sebenarnya harus kita mulai dari diri kita. Kayak tadi yang disebutkan Dandi, batik apa tadi? Batik Ciprat. Batik Ciprat. Itu Kota Metro punya ya? Iya, betul. Yang desain-desain anak disabilitas. Nah, tuh kan. Pasti Sobat Mod banyak yang nggak tahu loh ini. Namanya adalah batik Ciprat. Mungkin bisa cari ya di Google atau di IG Muli Mahana Kota Metro ya. Ada postingan-postingannya. Oh ya, jangan lupa di-follow. Iya, jangan follow. Iya. Loh, jangan di-follow kata Fatima. Jangan lupa Oh, jangan lupa di-follow. Muli Mahanai Metro. Muli Mahanai Metro. Di situ pastinya bakal diposting kegiatan-kegiatan ter-up to date dan juga menginspirasi teman-teman, menginspirasi followers. Jadi yang tadinya nggak tahu, oh ternyata ada ya. Jadi kita nggak, ternyata di Metro itu punya batik sendiri tuh mungkin orang nggak banyak yang tahu. Dan lebih spesialnya lagi adalah dibuat oleh anak-anak disabilitas. Jadi itu sendiri sudah meningkat upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka ya. Ada satu keterampilan mereka juga. Oke, keren banget kan Sobat Muat. Pasti habis ini langsung tertarik. Aduh, tahun depan saya ikut Muli Mahana ya. Gitu. Tahun depan saya ikut gitu kan. Oke, selanjutnya nih. Masih dengan barusan yang aku ucapkan. Aku tahun depan mau ikut tapi aku bingung daftarnya kemana nih. Nah, kira-kira aku bisa cari informasinya kemana nih kalau mau ikut Muli Mahana? Boleh langsung datang ke Dispora Par. Oh, Dispora Par. Oke. Instagram Dispora Par. Instagram Dispora Par dan juga Instagram Muli Mahana Metro. Di situ kan sudah banyak informasi-informasi yang di-share oleh teman-teman Muli Mahana. Jadi syarat-syaratnya seperti apa, lengkap gambaran-gambaran kegiatannya seperti apa, gambaran-gambaran audisinya seperti apa. Pastinya kan kemarin audisinya cukup panjang ya. Dan ya itu virtual Zoom gitu. Oh, jadi Jaga kesehatan. oke. Protokol kesehatan. Ini lewat virtual tapi tetap dicari yang kualitasnya paling Wow. jos. WOW. Ya, aku dengar-dengar juga kemarin talentnya juga virtual ya. Semuanya. Keren banget. Ini kerennya teman-teman Muli Mahana keren. Panitia-panitianya juga Wow. keren. Keren banget. Pastinya ya. Luar biasa. Dan juga kemarin ajang Muli Mahana itu diselenggarakan di Bumi Perkemahan Sumber Sari. Nah itu juga pasti jadi salah satu upaya teman-teman Muli Mahana untuk promosi ya. Untuk promosi bahwa ini masih ada loh wisata Sumber Sari ini, sebenarnya Bumi Perkemahan ini masih ada loh gitu. Nah itu biasanya kan kita taunya di gedung atau di tapi kali ini tahun ini teman-teman Muli Mahana mencoba untuk berbeda. Kulik-kulik lagi. Iya, kulik-kulik manis semua wisata yang ada di Kota Metro. Banyak banget loh teman-teman sebenarnya yang tersembunyi, nggak tersembunyi sebenarnya, mungkin kita yang nggak mau cari tahu ya. Iya. Padahal sebenarnya wah, Kurang apa sih ya? Kepo. Berlimpah. Kalau sekarang ngomongnya ya kurang kepo gitu. kurang kepo. Keponya jangan cuma Korea doang guys. Iya. Kita harus lokal pride juga Wisata, dong. wisata yang ada di Kota Metro. Jangan cuma Squid Game aja ya. Oke, kemudian nih setelah kalian ikut Muli Mahana, kemudian alhamdulillah diamanahkan untuk titelnya masing-masing. Apa sih manfaat yang kalian dapatkan untuk diri kalian sendiri nih? Apa yang kalian rasakan? Aduh, bersyukur banget bisa join di Muli Mahana, dapet ini nih gitu. Mungkin Fatimah, apa yang Fatimah rasakan setelah menjabat? Jadi sebetulnya emang sebelum menjabat juga kan udah dapat tawaran photoshoot produk gitu. Oke. Kerudung sih lebih tepat. Nah itu, dan setelah dinobatkan sebagai Mulim Fotogenik, sekarang juga tambah menjadi brand ambassador. Wow. Klinik Kecantikan Metro. Itu salah satu benefit yang wow banget ya. Jadi kayak untuk pengalaman juga, karena emang juga dari dulu suka foto gitu loh, Kak. Jadi lebih kayak oh berarti ada manfaatnya gitu foto, nggak cuma foto aja. Jadi nggak cuma selfie aja. upload story pakai filter aja gitu ya, tapi ada manfaatnya. Manfaatnya untuk diri sendiri dan orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Dandi, manfaat apa yang kamu rasakan setelah menjadi Mahanai 2?
pasti setelah kepilih awalnya seneng, tapi setelah dipikir ternyata ada beban berat juga, amanah juga yang diberikan oleh Dispora Par kepada kita semua yang menjadi pemenang, terutama untuk diri aku sendiri. Gitu. Jadi kemarin ketika sudah menang dan terpilih itu justru memikirkan, oke, ini amanahnya besar, aku harus memberikan yang terbaik untuk Kota Metro, memberikan yang terbaik lagi untuk lingkungan sekitar aku. Jadi manfaatnya aku jadi tahu kalau misalkan apa yang bisa aku bagi ke orang lain itu sebenarnya bisa menginspirasi mereka, bisa memotivasi banyak orang juga. Karena sebelumnya aku merasa ngapain lah aku share, mungkin orang lain nggak pengen tahu tentang apa yang aku punya, tentang perjalanan aku sampai kuliah ataupun sampai menyelesaikan studi, itu nggak banyak orang yang pengen tahu. Tapi setelah melewati Mulimahana ini ternyata tahu pentingnya untuk berbagi nih. Aku tahu manfaat kalau kita tuh harus berusaha untuk menginspirasi orang lain, lalu memberikan banyak tips and trick untuk orang lain juga, dan memberikan informasi itu sangat amat penting nih ternyata untuk orang lain. Jadi itu manfaatnya balik lagi ke diri aku sendiri, aku bisa menjadi individu yang lebih baik lagi dan bisa semoga lah ya bisa menjalankan amanahnya itu bisa lebih baik lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Pastinya kita sendiri juga jadi belajar. Betul, belajar banyak banget. Iya. Banyak banget kalian. Dan yang sudah kalian pelajari, kalian share lagi ke orang lain, wah itu good job banget sih menurut aku. Kalau Salsa, apa nih manfaat yang kamu rasakan setelah menyandang Muli Harapan 3? Kalau Salsa sendiri, sebenarnya kalau dia mungkin sama ya sama Kak Dani, sama Kak Fatima. Yes. Itu pengalaman baru, dapat wawasan baru. Kemudian juga kita jadi temu family. Wah, family baru. Iya. Jadi kita ketemu kayak rumah kedua gitu. Itu yang juga ya. Iya. Itu yang menurut aku dapat apa ya? Kena banget gitu. Dan mungkin nggak bakal didapat di tempat lain gitu ya. Iya, betul banget gitu. Karena di sini teman-teman Mulimahana pastinya kalau ketemu nggak cuma kumpul-kumpul doang. Ada yang harus diperbincangkan, ada yang harus diangkat nih dari Kota Metro. Ya, wah keren banget. Semakin tertarik ikut Mulimahana? Tahun depan ya? Jangan sekarang, mereka baru berapa bulan ini, belum, masa udah mau lengser aja. Tapi aku pernah denger juga sih kalau di dunia pigeon itu ada satu motto atau ya nyebutnya, sekali menjabat seumur hidup menginspirasi. Ya, setuju ya dengan kalimat itu? Jadi walaupun menjabatnya mungkin cuma setahun ya, tapi insya Allah menginspirasinya bisa to be continue. Amin ya robbal alamin. Ini influencer kita loh. Jadi influencer itu nggak cuma Aukarin, Rachel V-nya, tapi Kota Metro juga punya influencer sendiri ya, dan mereka pastinya memberikan manfaat yang sangat positif untuk pemuda dan juga untuk belajar. Dan juga nih, nah ini yang jadi keresahan banyak orang juga ya, dan juga aku di sini sebagai yang mengampu mata pelajaran seni budaya terutama, itu kita sama budaya aja kadang-kadang masih sebelah mata, tabu, nggak mau belajar, ya kan? Betul, itu sangat terjadi lah ya di kita gitu. Padahal banyak loh tokoh-tokoh pemuda-pemuda nasionalis yang bisa kita contoh, salah satunya kayak Alfie Rev. Nah mungkin dengan dia bidangnya adalah musik ya, dia memberikan rasa nasionalis dia terhadap musik ya, banyak budaya yang tersalurkan di situ. Nah kalau menurut teman-teman Mulimahana sih, seberapa penting sih kita mempertahankan budaya di era yang sangat milenial ini? Itu ada tips and trick gak kira-kira seperti apa? Dendi mungkin boleh jawab. Mempertahankan budaya itu sebenarnya sangat penting banget, apalagi untuk generasi muda saat ini gitu ya. Karena ketika kita mengetahui budaya itu berarti kita mengenal lingkungan di mana tempat kita berada. Betul. Kita bisa tahu nih bagaimana lingkungan kita ini terbentuk dari budaya yang kita pelajari. Jadi itu salah satu hal yang sangat penting banget untuk teman-teman semuanya mempelajari tentang budaya. Terlebih mungkin kalau aku boleh sharing, pada saat kuliah aku sempat beberapa kali ikut student exchange ke Jerman dan China. Wow. Dan itu salah satu hal yang mereka
kagumi Adalah budaya kita ya. adalah budaya Indonesia gitu. Jadi mereka kaget ketika aku bilang setiap daerah kita tuh punya budaya yang berbeda-beda. Kita tuh kaya banget dari Sabang sampai Merauke itu banyak banget, mereka sangat amazed karena bagi mereka kita nggak punya budaya sebanyak itu dan semenarik itu untuk dipelajari. Jadi nggak hanya pariwisata yang bisa kita unggulkan, tapi budaya itu sangat menarik banyak wisatawan asing untuk datang ke daerah. Jadi dengan kita mempelajari budaya, secara tidak langsung juga kita bisa mendorong kemajuan pariwisata di daerah kita masing-masing nih teman-teman. Wow, itu ya. Jadi Ikan lagi rasa ingin tahu. betul, intinya itu ya Fatima. Iya, benar. Ya, jadi ya terbukti lah kalau sudah student exchange kayak Dandi begitu sampai sana orang tuh ternyata terkagum-kagum banget, amazed banget sama budaya kita ya. Yang mungkin selama ini kita ngelihatnya udah biasa, ini lagi gitu kan, boring gitu kan kita nganggapnya. Tapi sebenarnya itu semua adalah harta-harta yang adalah keluarga enggak? Oh enggak ya? Itu lagu ya? Iya, lagu. Oke, kalau dari Fatimah sendiri, gimana sih menurut kamu kita harus seberapa pentingnya budaya untuk kita pertahankan sih? Penting banget. Gimana ya? Ngomongnya tuh kayak lebih harus caranya juga tuh anak-anak yang masih kecil mereka gitu lebih diajarkan untuk literasi, untuk membaca, kayak lebih dikenalkan oleh misalkan kita mempunyai buku gambar tentang adat Lampung, adat Sumatera Barat gitu. Jadi sambil diperkenalkan dengan mewarnai juga bisa. Nah, dengan berbagai kesukaan masing-masing ya. Visual, audio itu semua bisa dilakukan. Mungkin ada orang yang hobinya gambar, ada orang yang hobinya nari, tapi kan itu semua bisa jadi jalan untuk melestarikan budaya ya dengan bidangnya masing-masing. Kalau Salsa, gimana nih menurut kamu, pandangan kamu tentang budaya di era milenial sekarang ini? Penting banget. Penting banget ya? Penting banget. Karena budaya itu kan dari kita belum lahir kan udah ada. Yes. Jadi kalau misalnya budaya itu kan harusnya dilestarikan. Kalau misalnya bukan kita, generasi milenial sekarang yang meneruskan, Siapa lagi? Gitu. Iya, betul. Makanya penting banget baca seperti yang dikatakan sama Kak Fatimah, pendidikan usia dini lebih tepatnya ya untuk mencintai budaya. Itu yang penting utama dari kecil. Karena harusnya kita lebih bersyukur ya Sobat Muat dengan segala perkembangan teknologi. Kita bisa cari itu semua di YouTube, sudah ada, tinggal kitanya nih. Mau apa enggak untuk belajar ya. Padahal sumber-sumber informasinya itu sudah sangat Mencakup. bergerak aja nih jempolnya, udah langsung dapet nih apa yang pengen kita cari gitu kan. Tinggal kitanya yang mau atau tidak, karena secara tidak sadar budaya itu adalah ya yang melahirkan tradisi-tradisi yang sekarang kita jalani gitu kan. Sesuatu mempertahankan. Betul. Oke, itu lebih privacy ya kayaknya. Jangan. Oh jangan ya, jangan. Itu nanti podcast yang lain ya. Jadi emang betul sih kata Fatimah, mempertahankan itu yang lebih susah. Iya benar. Ya, karena itu butuh butuh sinergi dari nggak cuma satu orang. Konsistensi dan juga itu tadi kerjasama antar berbagai aspek. Jadi nggak cuma teman-teman Mulimahane aja nih yang melestarikan budaya, nggak bisa kayak gitu. Makanya dari itu teman-teman Mulimahane itu mengajak dari berbagai kalangan, pelajar maupun mahasiswa untuk lebih mencintai budaya. Jadi semoga setelah ini Sobat Muat tertarik buat belajar budaya Lampung, khususnya Metro juga, karena sangat harus ya, iya wajib itu. Memang mau kita boleh sepinter apa, kita boleh sampai belajar dimanapun, tapi kita harus tetap itu kayak biodata ya. Benar. Kayak biodata, jadi harus tahu tempat lahir kita dan lain-lain. Oke, nah kalau tadi kita sudah berbicara tentang budaya. Nah sekarang kan kita bicara tentang pendidikan. Menurut teman-teman nih, seberapa pentingnya pendidikan untuk seorang individu? Siapa? Boleh? Salsa mungkin? Pendidikan itu menurut Salsa sangat penting ya untuk pribadi. Apalagi untuk generasi sekarang, kan sekarang banyak
karena gadget ya Kak, gadget itu terkadang banyak anak yang jadi males belajar gitu ya. Padahal sebenarnya dengan kita belajar, kita berpendidikan, itu bisa menunjang potensi diri kita untuk kedepannya. Betul. Menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi, memberikan wawasan kita yang lebih baik lagi, menjadikan pemuda yang kreatif, inovatif, Betul. untuk mengembangkan kota metro bahkan Indonesia. Wow. Kayak tadi, gitu. Wah, go international ya. Kenapa? Makanya pendidikan penting banget. Nggak cuma Agnes Mo yang go international. Jadi teman-teman yang ada di depan aku ini juga go international loh. Nah kan, ternyata local pride. Kalau Fatimah nih, menurut Fatimah seberapa penting pendidikan untuk Fatimah sendiri? Sebenarnya untuk aku sendiri sih sangat penting ya Kak. Cuman emang aku kan gimana ya, dari lulus SMA itu, jadi ceritanya itu cerita sedikit ya Kak? Oh boleh dong. Oke. Jadi dulu dari lulus SMA itu Fatimah tuh langsung ikut untuk mendaftar penerimaan Bintara Polri. Oh, oke. Itu jadi tuh emang kan latar belakang ayah kan emang polisi. Jadi ibu tuh nyuruh untuk daftar polisi. Sampai percobaan sampai 3 kali. Dan emang belum rezeki. Nah, untuk tetap cari jati diri, sebenarnya dari kecil passion Fatimah tuh lebih ke yang fashion show. Dulu fashion show di Dufan gitu. Lebih ke yang non akademik. Gitu kan. Seni tari, seni rupa, pokoknya seperti itu. Nah, tapi keinginan orang tua untuk melaju ke Polwan. Dan sampai akhirnya ya udah nggak rezeki, dan aku mencoba untuk ikut Mulimahana ini buat kayak nyari jati diri aku yang sebenarnya itu seperti apa, dan aku nyaman menjalani ini. Oke. Jadi sebenarnya pendidikan itu bukan hanya kuliah, bukan pendidikan itu lebih ke karakter. Karakternya itu dibangun, pilihan untuk masuknya kemana-mana tuh dari diri sendiri sih. Betul, setuju. Dan juga sebenarnya kita bisa dapat itu di mana aja ya. Di mana aja pendidikan itu. Karena sumbernya sudah banyak sekarang. Kayak misalnya aja deh YouTube udah banyak banget ya video-video yang nge-share tentang pembelajaran. Apa aja kita bisa dapat di sana ya. Tips-tips untuk bisa kuliah di luar negeri mungkin itu kan sudah banyak banget yang sharing di situ. Tinggal itu tadi kembali lagi ke kitanya sendiri, mau atau enggak ya. Kalau Dandi, seberapa penting pendidikan buat Dandi? Penting banget kalau buat aku. Menurut aku dari pendidikan itu semua ada harapan. Harapan itu tuh muncul dari pendidikan. Apa yang tadi Salsa bilang, Fatimah bilang, dari pendidikan yang kita pupuk, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, terus kita bisa mengembangkan diri kita berkembang lebih jauh lagi gitu. Dan lewat pendidikan itu juga kita jadi belajar banyak hal nih Kak, kayak tidak hanya materinya yang masuk ke kita, tapi cara berpikirnya kita, cara berperilakunya kita, itu semua penting banget untuk kita pelajari. Dan itu semua menurut aku berawal dari pendidikan. Semua hal-hal yang menjadi pedoman hidup kita itu bisa kita dapatkan di situ. Jadi itu merupakan satu hal yang esensial dalam hidup kita masing-masing, individu kita masing-masing, untuk terus belajar, terus berpendidikan, dan yang penting gak takut untuk bermimpi. Wow. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Bermimpi setinggi tingginya. Ya. Duh, keren-keren banget kan teman-teman aku nih. Dan masih bicara pendidikan nih. Nah, ini ada yang spesial dari salah satu teman aku yang hadir di sini nih. Ternyata nih si Dandi adalah mahasiswa Oxford. Wow. Ini ada tingkatnya mau di Ayunda. Iya. Ada tingkatnya mau di Ayunda, kita nggak bisa ketemu mau di Ayunda, ketemu Dandi aja di sini nggak apa-apa ya. Diwakilkan. Coba teman-teman, mungkin kita nggak pernah ngebayangin ya, anak kota metro ada yang nyampe Oxford. Aduh. Sebuah kebanggaan sih ya. Coba Sobat Muat, ini kan harus, makanya aku tadi bilang ditonton sampai akhir. Karena kita mau denger tips dari Kak Dandi. Gimana ceritanya Kak Dandi bisa go international sampai Oxford loh, sampai Oxford. Sesuai dengan moto Sobat Muat nih, Muhammadiyah Ahmad Dahlan, solih, cerdas, dan mendunia. Nah, ini salah satunya Kak Dandi sudah mendunia, bisa kita contoh nih. Gimana Dandi, sharing cerita kamu bisa sampai di Oxford? Oke, jadi sebenarnya aku udah lulus sarjana dari Institut Teknologi Bandung di tahun 2019. Jurusan apa tuh kalau boleh tahu? Business Management. Oke. Jadi sekolah Business Management ITB. Lalu aku lanjut bekerja di salah satu bank swasta asing di Indonesia.
itu bekerjanya malahan di bidang teknologi. Oh. Jadi aku merasa aku udah punya fundamental bisnis yang kuat dari S1, tapi aku perlu memiliki fundamental lainnya dari sisi teknologi. Akhirnya aku berusaha untuk mencari mana nih kampus yang kira-kira bisa memberikan pendidikan yang sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu. Akhirnya berawal dari situ aku coba cari-cari, ternyata University of Oxford itu punya satu program namanya Advanced Diploma in IT Systems Analysis and Design. Jadi itu berhubungan dengan teknologi, belajar tentang sistem dan lain sebagainya. Di situ aku pertamanya pasti ragu kayak mungkin nggak ya gitu. Aku dari mungkin bagi United Kingdom, Indonesia itu bukan suatu negara yang besar banget gitu kan. Bisa nggak ya masuk ke situ gitu. Akhirnya, tapi dari tadi aku berpikir ya dari pendidikannya ada harapan aku nih untuk bisa masuk ke universitas terbaik yang ada di dunia. Ini salah satu jalannya nih. Aku nothing tulus, aku coba untuk daftar gitu. Kalau untuk di universitas luar negeri mungkin nggak terlalu banyak kayak tes tertulis ataupun yang berbasis ujian lah ya untuk kita masuk, tapi itu lebih kepada motivation letter kita seperti apa, recommendation letter kita seperti apa, dan juga background akademik kita seperti apa. Jadi yang paling penting itu adalah kita tahu kenapa kita mau mengambil jurusan ini dan bagaimana jurusan ini bisa mengembangkan diri kita ke depannya setelah kita menyelesaikan studi ini. Jadi itu hal terpenting yang mau mereka tahu dari diri kita ketika kita mendaftar gitu. Dan ternyata setelah melengkapi semua dokumennya, sekitar 1 bulan dipanggil interview. Jadi kalau di Oxford itu ketika kita mendaftar selalu ada interviewnya sama counselornya di sana. Mereka mau mengulik lagi, kenapa nih kita mau di Oxford? Apakah cuman karena branding Oxfordnya atau sebenarnya ada value yang Oxford bisa kasih ke diri kita sendiri gitu. Nah itu yang ternyata buat aku bisa masuk menjadi mahasiswa Oxford adalah karena aku bisa menjawab Oxford itu salah satu hal yang esensial untuk membantu aku ke depannya dari sisi pekerjaan. Aku ceritain aku berasal dari kota yang tidak terlalu besar. Dengan kesempatan ini juga aku bisa membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin nih aku bisa masuk ke universitas yang terbaik di dunia ini gitu, di Oxford. Jadi itu yang membuat interviewernya bisa meloloskan aku menjadi mahasiswa. Dan sampai aku tahu semua mahasiswa sekarang, aku satu-satunya mahasiswa dari Asia Tenggara yang diterima di angkatan aku. Wow, keren banget. Teman-teman nih, Sobat Muat, udah dikasih spoiler loh sama Kak Dandi. Kalau nanti Sobat Muat ada yang mau ke Oxford, udah dikasih tahu nih spoiler sedikit. Kira-kira apa yang harus dijawab nih? Jadi sebenarnya apa adanya kita aja ya. Be yourself aja untuk masuk ke Oxford. Untuk masuk ke universitas top dunia itu mereka mau orang seperti itu. Jadi mungkin kan teman-teman ngiranya, aduh bisa nggak sih? Apa cuma mau di Ayunda aja yang bisa sekolah di sana gitu ya? Ternyata bisa loh. Pemuda Kota Metro tuh di sana bisa gitu. Salah satunya sudah dibuktikan dengan Kak Dandi. Kalau Dandi sendiri tahu nggak apakah kamu orang pertama dari Metro nih yang sebagai mahasiswa Oxford? Wah, kalau itu aku nggak tahu detailnya. Tapi mungkin so far sih aku belum pernah ketemu sama yang lainnya ya. Tapi mungkin ada belum terdiscover atau belum ada, aku nggak tahu. Kayaknya pertama sih. Orang Metro bisa ke Oxford loh, jangan nggak cuma orang kota-kota besar aja ya. Bikin Metro Team gitu kan. Iya, kita diajak ke sana. Iya. Benar. Kita siap diajak ke sana ya. Untuk memberangkatkan Kota Metro lebih jauh kita siap, Dandi. Siap aja kayak. Siap aja. Terus kamu sudah dinyatakan lulus di sana, sudah menjalani proses kuliah kah? Ya, alhamdulillahnya udah selesai di bulan September kemarin. Aku udah selesai ujian terakhir dan udah diumumin juga kalau aku lulus dengan distinction. Jadi lulus dengan distinction itu sama dengan lulus dengan kumol di Indonesia. Kasih applause guys, please. Ini kita harus kasih applause. Apakah harus aku berdiri nih? Iya, boleh. Main bingo. Iya, ini sudah lulusan Oxford cum laude pula. Lihat teman-teman, aku udah bilang kan harus nonton sampai akhir. Karena ini sungguh sangat menginspirasi ya ceritanya Kak Dandi ini. Ini harus benar-benar nular nih. Amin.
ke sobat muat semuanya yang solih, cerdas dan mendunia. Pastinya kalau Amadalan motonya seperti itu, kakak-kakak cantik dan tampan. Iya, jadi siswa-siswa Amadalan itu nggak cuma pintar, cerdas, tapi solih dan juga mendunia. Harapannya kita seperti itu, amin. Dan semoga kisahnya Kak Dandi nih, ceritanya Kak Dandi bisa menginspirasi semua sobat muat di rumah maupun dimanapun, bahwa kita bisa loh menempuh pendidikan di salah satu universitas terbaik di dunia, ya, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia. Wow. Dan Dandi nanti wisuda akan ke sana? Iya, insya Allah wisuda akan berangkat ke sana. Wah. Kalau bordernya dibuka ya, Oke. dengan kondisi COVID ini bulan Maret di 2022. Agenda. Bulan Maret 2022. Kita doakan semoga Dandi sehat lah ya pokoknya. Karena itu harapan penting juga untuk kita ya di kondisi sekarang. Pastinya kita tetap berharap sehat terus. Kalau sekarang kita nanya kabar tuh sehat, itu bukan cuma basa-basi ya. Sebuah kebutuhan. Iya, ya sehat itu penting. Kita doakan kita semuanya yang ada di rumah maupun dimanapun, pokoknya dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Dan pastinya semoga dari podcast ini bisa menginspirasi semua sobat muat. Oke, kita sampai di last question. Aduh, aku sebenarnya masih pengen ngulik-ngulik kalian lebih jauh lagi sih. Apa nanti? Oh jangan ya. Jangan. Apa kita harus bikin part 2 nih? Boleh. Atau muat yang diundang sama Mulimahana? Kita bikin studio acak-acak dulu ya. Oh gitu ya, mengacak-acak studio muat ini ya. Gimana nih rasanya masuk studio muat pertama kali nih? Nyaman bener. Nyaman ya? Enak ya, gak mau pulang ya Fatimah? Gak mau. Insya Allah semoga studio muat ini bisa menginspirasi, bisa mendatangkan teman-teman orang-orang yang hebat-hebat, yang tentu tujuannya kita juga mengedukasi semua sobat muat yang ada di rumah. Salah satunya kita mengundang teman-teman Mulimahana yang prestasinya luar biasa, tuh thumbs up pokoknya. Semoga sukses. Dan the last question dari aku nih, yaitu sesuai dengan tema besar kita, peran pemuda dalam membangun kota metro. Itu kan pasti caranya masing-masing ya, dengan berbagai bidang yang kita kuasai ya. Nah kalau menurut Fatimah deh dulu, menurut Fatimah gimana nih peran pemuda dalam membangun kota metro tuh bisa tah gitu? Kita kan mungkin, kita kan bukan wali kota, kita kan bukan jajaran apa, kita cuma ABG, anak muda yang lagi kuliah semester 3 gitu kan. Apakah bisa sih? Kalau bisa tuh gimana sih sebenarnya caranya? Bisa banget. Bisa banget tuh, bisa banget kan? Ya karena pemuda juga kan di kota metro ini ada kelompok sadar wisata. Oke. Jadi kayak sebuah organisasi pemuda-pemudi yang ada di kota metro buat lebih sadar akan wisata yang ada di kota metro. Ya itu lagi balik lagi, nggak punya wisata alam tapi lebih ada kuliner, pendidikan. Terus ya siapa lagi kalau bukan generasi milenial? Gitu. Betul, setuju. Karena kita kan generasi yang terus ada setiap tahunnya bahkan ya kan. Benar. Nah jadi lebih ke tepatnya lebih ke apa sih, rasa pemudanya itu lebih tinggi gitu, lebih energik. Betul, lebih energik. Benar. Ya, jadi lebih banyak kesempatan untuk kita sharing tentang apa aja sih yang sebenarnya kota metro punya, dan itu jadi salah satu peran yang sebenarnya kita sebagai pemuda tuh bisa loh membangun sebuah kota atau bahkan sebuah negara. Betul kan teman-teman? Kalau dari Salsa gimana nih, dari Salsa sendiri bisa atau enggak sih sebenarnya pemuda itu membangun kota metro khususnya? Bisa banget. Bisa banget. Salah satunya sudah dibuktikan oleh Salsa loh. Karena kan enggak, basicnya kan aku atlet nih. Terus aku ke dunia pijen. Dalam arti atlet itu, kita sebagai atlet mungkin di MUAT siswinya atau siswanya, para pelajarnya ada yang atlet. Jadi kita sebagai atlet juga bisa loh buat mempromosikan kota metro. Betul. Jadi kayak kebetulan dengan pandemi yang ada sekarang ini, jadi itu tidak menghambat kita untuk terus berprestasi. Kenapa? Karena gini, kalau biasanya event itu kejuaraan diadakan secara tatap muka. Nah, kita bisa memanfaatkan daring ini untuk mempromosikan kota metro. Betul. Dengan misalnya shoot video, kayak kita tanding khususnya di seni mungkin ya. Tapi di tempat-tempat wisata gitu. Jadi kan secara langsung kita juga ngangkat
kota metro. Sambil menyelam minum air ya. Bisa angkat tempat-tempat yang kita punya. Setuju. Jadi sebenarnya kalau aku tangkap juga dari Salsa, kita mau bidang apapun Iya, itu kita bisa membangun Iya. kota metro. Salah satunya kemarin sudah dibuktikan loh dengan siswa-siswi Ahmad Dahlan sis. Jadi spill dikit, alhamdulillah kemarin siswa-siswi kita berhasil sampai nasional di LCC Permusiuman. Alhamdulillah itu menyabet juara favorit. Juara favorit di LCC Permusiuman tingkat nasional, dan itu juga yang tadi disebutkan oleh Salsa, ajangnya virtual. Jadi walaupun virtual itu nggak menghambat sobat Muat semuanya untuk terus berprestasi. Ekstra ya. Betul. Jadi walaupun LCC diadakannya lewat Zoom, tapi tetap bisa gitu, dan itu tetap mengharumkan nama Kota Metro pastinya. Dan Provinsi Lampung, oh iya, mewakili Provinsi Lampung lebih tepatnya kemana, alhamdulillah siswa-siswi Ahmad Dahlan. Oke, terakhir kalau dari Dandi, gimana nih peran pemuda dalam membangun sebuah kota? Pemuda tuh mungkin kalau kita berpikir kita nggak bisa apa-apa, itu salah banget. Kita tuh punya peran yang sangat besar banget untuk membangun suatu kota, karena dari langkah kecil itu bisa jadi sesuatu yang besar di masa depan ataupun bagi orang banyak gitu. Jadi mungkin menurut aku ketika kita mau berperan, coba pahami diri kita sendiri, berawal dari diri kita sendiri untuk orang-orang yang ada di sekitar kita maupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Seperti contohnya untuk mempelajari budaya kota metro, mempromosikan pariwisata kota metro, itu salah satu bentuk peran kita nih untuk mempromosikan kota metro itu sendiri. Kalau dipikir mungkin kecil banget, cuma mempelajari, bahkan cuma mempromosikan. Tapi kalau bukan kita yang mempelajari, bukan kita yang mempromosikan, mau siapa lagi? Betul, gitu. setuju. Itu esensial banget untuk kita bisa memperkenalkan budaya, pariwisata, dan keunggulan kota metro ke orang yang lebih banyak lagi. Wow, dan ditunggu juga nih kepulangannya Kak Dandi nanti setelah dari Oxford. Kak Dandi akan berbuat apa untuk kota metro? Wow. Aku mungkin kalau boleh sharing, sekarang aku lagi bangun suatu non-profit organization, namanya Menjadi Mandiri Kalala. Dan sobat Muat semuanya, aku pengen share, berbagi pengalaman kalau kita itu nggak boleh takut untuk bermimpi, dan juga meningkatkan financial literacy untuk anak-anak sejak dini. Karena aku percaya berawal dari mimpi dan financial literacy itu bisa meningkatkan kemandirian kita, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Siapa tahu kita jadi bisa termotivasi nih untuk membuat produk unggulan UMKM yang ada di metro gitu. Jadi teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut bisa follow di Menjadi Mandiri. Itu tagline aku juga, dan untuk kita semua menjadi mandiri, untuk menjadi individu yang mandiri, untuk menjadi kota yang menjadi mandiri, bahkan Lampung yang menjadi mandiri juga. Wow, keren banget. Boleh kita beri aplaus dong untuk teman-teman semua yang ada di depan aku. Keren banget. Jadi aku juga kemarin lihat ya di postingan Mulimahana ya yang di-share sama Dandi tentang financial literasi. Ternyata itu nggak banyak orang yang melakukan loh sebenarnya. Aku bahkan baru lihat pertama kali tuh Dandi yang melakukan financial literasi itu dimulai sejak dini. Nggak harus nunggu, oh kita udah gede nih baru ngerti duit nih gitu, baru deh kita belajar. Padahal akan lebih bagus dimulai sejak dini. Dalam hal apapun sih ya menurutku, dalam hal memperkenalkan budaya, memperkenalkan pariwisata akan lebih baik kalau kita mulai sejak dini. Oke. Wah, sobat Muat, nggak kerasa kalau ngobrol sama teman-teman yang hebat itu ngobrolnya nggak akan kerasa. Malah pengen nambah terus. Karena oh gitu ya. Oke, manajernya siap ya. Nah, manajernya sudah ada di depan sana ya, di balik kamera. Ya, ini obrolan kali ini tuh aku merasa sangat inspiratif sekali. Semoga sobat Muat juga yang nonton ini ya, yang nonton video ini jangan lupa nih untuk di-share video ini. Di-share semakin luas lagi, karena kalau teman-teman atau sobat Muat sharing video ini nih, jadi teman-teman juga sharing ilmu ya. Sharing ilmu kan jadi sebuah pahala juga untuk kita kan. Jadi karena di selama beberapa menit ya, ini mungkin jadinya 30 menitan ya. 30 menit ini adalah 30 menit yang menurut aku sangat banyak ilmunya. Kalau teman-teman bisa share lebih banyak lagi, akan lebih banyak orang yang mendapatkan ilmu dari teman-teman hebat yang ada di depan aku ini. Dan pokoknya thank you for coming.
Thank you for coming. Kami. Such an honor untuk Ahmad Dahlan bisa mengundang teman-teman Muli Mahanai Kota Metro 2021 ya. Pokoknya kita tunggu cerita-cerita hebat dari kalian, cerita-cerita inspiratif dari kalian, dan pokoknya kalau mau menginspirasi Sobat Muat mau datang ke Ahmad Dahlan boleh loh ya. Boleh dong untuk sharing berbagai macam budaya, atau mungkin yang Dandi tadi sebutkan financial literacy, itu hal yang menurut aku hal baru ya, hal baru untuk kita pelajari yang mungkin sebelumnya kita asing. Untuk apa sih belajar financial literacy. Jadi pokoknya ditunggu cerita-cerita hebatnya dan ditunggu inovasi-inovasi barunya dari Dandi, Fatima, Salsa, dan juga teman-teman Muli Mahana yang lain yang hari ini belum bisa hadir di sini ya, tapi banyak anggotanya ya. Pasukannya kalau disemuain, aduh studio Muat ini, Jerapah ya. waduh iya betul, jangan berdiri pokoknya kalau ngobrol sama mereka. Oke, pokoknya terima kasih untuk teman-teman Muli Mahana Kota Metro. Semoga sukses dan juga selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Dan thank you juga Sobat Muat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Pastinya semoga bisa menginspirasi Sobat Muat yang ingin mendunia, pastinya sesuai dengan moto Ahmad Dahlan. Oke, saya selaku host hari ini meminta maaf kalau ada salah kata. Thank you for coming, thank you for watching sampai habis. See you di video Muat TV selanjutnya yang selalu menginspiratif untuk teman-teman atau Sobat Muat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.